Harga Bitcoin mendadak naik menjadi 75.000 dolar ya. Ternyata penyebabnya adalah kemenangan Donald Trump di pemilu AS nih teman-teman. Nah, apa dampaknya? Mari kita bahas bersama-sama. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas Bitcoin. Dalam beberapa hari ini, Bitcoin itu terus menunjukkan penguatan ya, terutama dalam hari ini hari tanggal 7 ya sebenarnya ini, tapi di UTC masih tanggal 6 November 2024, harga Bitcoin naik sangat tinggi ya, mencapai 75.620 dolar pada saat saya merekam video ini. Nah, ternyata penyebab utama dari kenaikan harga Bitcoin ini adalah kemenangan Donald Trump, yaitu di Amerika itu kan sedang ada pemilihan presiden antara Donald Trump melawan Kamala Harris, dan ternyata Donald Trump itu memenangkan pemilihan tersebut nih teman-teman. Nah, Donald Trump itu adalah presiden yang sangat pro terhadap Bitcoin ya, yang membuat ketika Donald Trump menang, itu digadang-gadang akan membuat Bitcoin bisa semakin berkembang. Dan sebaliknya dalam track record ini, lawannya yaitu Kamala Harris, yang dalam hal ini satu partai dengan Joe Biden, memang track record dalam beberapa tahun belakangan ini masih kurang ramah dengan Bitcoin ya. Di contoh saja nih, kayak Binance di Amerika diperketat, terus juga regulasi makin ketat, dan sebagainya. Sedangkan Donald Trump itu menjanjikan beberapa kemudahan dalam Bitcoin dan kripto tentunya. Nah, sekarang kita cek apa saja sih janji-janji dari Donald Trump yang membuat harga Bitcoin itu bisa melonjak tinggi seperti ini, teman-teman. Dalam satu hari terakhir itu harga Bitcoin kan naik 8% pada saat Donald Trump memenangkan pemilu di AS. Sedangkan dalam 5 hari terakhir sebenarnya memang sudah naik ya, naik pelan-pelan, udah ada tanda-tandanya teman-teman. Tapi memang dalam satu hari terakhir itu yang naik lumayan tinggi teman-teman. Dalam satu bulan terakhir itu sudah naik sampai 18%, dalam 6 bulan terakhir sudah naik sampai 21%, dan dalam satu tahun terakhir Bitcoin sudah naik sampai 115%. Iya, memang Bitcoin itu adalah instrumen investasi yang volatile, alias bisa naik, bisa turun ya. Kalau turun bisa dalam sampai seperti ini, sampai 24% dari titik tertingginya pada waktu itu. Tapi kalau kita hold dalam jangka panjang, dalam satu tahun itu bisa naik sampai 113% ya dalam satu tahun terakhir. Jadi ketika kita berinvestasi di Bitcoin, pastikan time range kita itu jangka panjang ya, minimal banget 5 tahun nih. Kalau seandainya kita udah menyimpan Bitcoin sampai 5 tahun yang lalu teman-teman, itu Bitcoin sudah naik sampai 761%. Nah, ditambah lagi dengan berita di Amerika seperti tadi ya, kemenangan Donald Trump yang selama ini ramah terhadap kripto, itu makin membuat harga kripto naik. Nih, kita cek di CoinMarketCap sekalipun, itu harga Bitcoin sekarang 75.600 dan naik 8% ya dalam satu hari terakhir, teman-teman. Nah, kita cek ya, market capital dari Bitcoin itu sudah sangat tinggi, mencapai 1,5 triliun dolar, teman-teman. Sedangkan total supply-nya itu sudah dikeluarkan sampai 19 juta Bitcoin dari total max 21 juta Bitcoin. Ini artinya Bitcoin itu adalah satu-satunya mata uang yang memiliki hard cap atau jumlah maksimal, berbeda dengan uang-uang yang beredar sekarang kayak dolar, rupiah, dan sebagainya yang tidak memiliki max supply seperti ini, menjadikan inflasi itu adalah hal yang normal di mata uang fiat. Tapi di Bitcoin itu tidak ada inflasi. Oleh sebab itu, ketika tidak ada inflasi, secara otomatis harga-harga barang atau harga apapun yang dinilai berdasarkan Bitcoin itu tentunya akan turun harganya. Tapi kalau kita nilai Bitcoin menggunakan uang fiat, yaitu dolar atau rupiah, harga Bitcoin akan terus naik ya, seperti ini teman-teman. Ya, secara all time high, luar biasa kenaikannya. Nah, sekarang kita cek nih, sebenarnya apa sih yang dijanjikan oleh Donald Trump? Ada beberapa janji-janji utama tentang Bitcoin. Yang pertama, dia itu udah membranding dirinya sendiri sebagai pro-crypto candidate. Ya, memang selama ini Trump itu
cukup mendukung kripto. Bahkan beberapa waktu lalu pada saat kampanye, Donald Trump itu adalah calon yang sangat aktif datang ke konferensi-konferensi Bitcoin dan juga kripto, teman-teman. Jadi sejauh ini memang ini terbukti ya. Semoga saja terus terbukti seperti ini, teman. Janji kedua adalah berjanji untuk meluncurkan kebijakan-kebijakan nasional yang mendukung kripto dan bahkan berencana untuk menjadikan Bitcoin itu sebagai salah satu aset yang di-hold oleh pemerintah Amerika Serikat, teman-teman. Strategic National Crypto Stockpile. Jadi Donald Trump itu menjanjikan bahwa negara Amerika Serikat, negara adik kuasa yang duitnya banyak banget itu berencana akan menghold atau menjadikan kripto itu sebagai reserve-nya Amerika. Dan kalau ini terjadi, tentu saja harga Bitcoin dan kripto akan naik sangat-sangat tinggi ya, karena Amerika adalah negara yang memiliki jumlah uang sangat banyak di dunia nih, teman-teman. Janji kedua, one day I will fire Gary Gensler. Nah, Gary Gensler sendiri bagi yang belum tahu itu adalah SEC Chair, yaitu pimpinan dari SEC, yaitu badan yang meregulasi perdagangan aset, baik Bitcoin ataupun kripto nih, teman-teman. Dan dalam beberapa waktu yang lalu, itu Gary Gensler ini memang terkenal kurang ramah terhadap Bitcoin ya. Bahkan pada saat ETF Bitcoin itu akan diluncurkan, itu sempat terkendala karena Gary Gensler itu terkesan berusaha menahan agar ETF Bitcoin itu tidak sampai launching. Tapi atas dukungan masyarakat dan juga terutama oleh BlackRock, ya dalam hal ini kita harus menyebutkan juga bahwa BlackRock lah yang mampu untuk mendorong ETF Bitcoin itu agar sampai launch, agar sampai diresmikan, dan Gary Gensler tidak mampu untuk melawan dominasi dari BlackRock. Ini yang membuat Donald Trump itu lumayan kurang suka ya dengan Gary Gensler, dan ketika dia terpilih jadi presiden Amerika, Donald Trump berjanji akan memecat Gary Gensler, dan tentunya dengan Gary Gensler yang tersingkir nantinya, kalau emang benar ya, itu akan menjadi angin segar bagi dunia Bitcoin dan juga kripto nih, teman-teman. Nah, dan lagi nih, all Bitcoin will be mined in America. Ini sih lumayan luar biasa sih, karena pada waktu yang lalu itu Joe Biden itu berencana mempajaki Bitcoin mining di Amerika dengan jumlah yang luar biasa gede sih pada waktu itu ya, dan itu membuat beberapa Bitcoin miner itu pindah dari Amerika. Tapi Trump itu menjanjikan bahwa all Bitcoin akan di mining di Amerika. Artinya apa? Artinya Trump itu akan sangat ramah terhadap Bitcoin mining. Salah satu pidato yang terkenal ini nih, Biden hatred of Bitcoin only helps China, Russia, and radical communist left. We want all the remaining Bitcoin to be made in USA. It will help us be energy dominant. Nah, seperti ini. Jadi memang dalam beberapa waktu lalu tuh Biden itu memang lumayan kurang ramah dengan Bitcoin, dan sedangkan Trump itu mengambil langkah yang sebaliknya nih, teman-teman. Dan lagi yaitu Fed rate cuts, yaitu dengan adanya pemotongan Fed rate. Bagi yang belum tahu, Fed rate itu adalah bunga acuan dari Federal Reserve, yang ketika bunga acuan ini diturunkan, itu akan membuat ekonomi itu menjadi lebih segar. Karena bunganya diturunkan, orang bisa pinjam uang dengan bunga lebih murah, dan tentunya uang itu akan diinvestasikan ke banyak sektor ya, seperti saham, emas, dan juga tentunya adalah Bitcoin dan juga kripto. Jadi ketika bunga acuan Federal Reserve itu diturunkan, itu adalah angin segar bagi dunia Bitcoin, teman-teman. Ada user dari CoinMarketCap yang sudah merangkum, dan ini cukup tepat karena saya sudah mengikuti perkembangan Bitcoin, dan ini memang bisa kita asumsikan cukup benar nih. Beberapa janji-janji Trump yang udah dirangkum ini adalah: satu, berusaha untuk membuat National BTC Reserve. Jadi ketika Amerika akan menjadikan Bitcoin sebagai reserve-nya, sebagai cadangan kekayaannya, itu adalah angin yang sangat segar bagi komunitas Bitcoin dan dunia tentunya, karena Amerika bisa menghold dalam jumlah yang sangat besar nih. Yang tadi ya, memecat Gary Gensler on day one. Benar, dia pernah bilang seperti itu. Kita lihat saja nih, apakah nanti pada saat Donald Trump dilantik, Gary Gensler akan beneran dipecat atau tidak. Kalau beneran dipecat, harga Bitcoin akan semakin naik lagi, teman-teman ya. Dan nomor 3, ensure no government Bitcoin sales. Beberapa waktu lalu itu pemerintah Amerika memang sempat menjual Bitcoin yang di hold-nya. Jadi kan pemerintah itu kan pernah memiliki Bitcoin yang
disita dari para pedagang-pedagang gelap, terutama yang di Silk Road, yang membuat harga Bitcoin itu sempat turun ya dalam beberapa waktu lalu. Dan ketika Trump terpilih itu, Trump berjanji tidak akan menjual Bitcoin yang di-hold oleh Amerika. Jadi nggak cuman membuat Amerika menjadi cadangan Bitcoin, tapi juga berjanji tidak akan menjual Bitcoin-nya. Ini juga double kill sih. Yang satu akan meng-hold Bitcoin dan terus membeli, dan satu lagi tidak akan menjual. Ini akan membuat Bitcoin naik luar biasa, teman-teman. Dan meringankan Ross Ulbricht di penjara. Bagi yang belum tahu Ross Ulbricht ya, googling saja nih. Ross Ulbricht itu adalah pembuat situs Silk Road ya. Bagi dia kan sebenarnya kan cuma buat situs saja, membuat situs. Memang ternyata situsnya dipakai buat perdagangan barang-barang yang tidak resmi, tapi kan kalau dipikir-pikir itu kan Ross Ulbricht ya hanya membuat situs yang digunakan untuk jual beli apa saja, bisa dipakai untuk jual beli barang yang legal ataupun ilegal. Kalau kenyataannya dipakai buat jual beli barang ilegal ya, dianggap Ross Ulbricht itu tidak seharusnya mendapatkan hukuman yang luar biasa panjangnya nih, teman-teman. Nah, Trump itu berjanji akan meringankan dakwaan dari Ross Ulbricht ini. Dan ini yang penting, yaitu tidak akan membuat CBDC. Trump itu berusaha untuk meyakinkan publik bahwa dia itu tidak akan membuat CBDC. Nah, sebaliknya, CBDC itu adalah menurut saya sih hal yang sangat harus dihindari ya di dunia Bitcoin dan juga kripto, karena CBDC itu ya sama saja kayak uang fiat, tapi dalam bentuk kripto. Dan dampaknya akan kurang bagus, sangat kurang bagus dari perspektif privasi, teman-teman. Kalau kalian tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang CBDC, bisa saya bahas di video selanjutnya. Tapi intinya, ketika Trump berjanji tidak akan membuat CBDC, ini adalah sebuah janji yang bagus sekali, teman-teman. Dan akan membuat Amerika sebagai pusat dari Bitcoin dan juga kripto. Dengan janji-janji di atas ini tentu saja ya, otomatis akan membuat Amerika itu pusat dari perputaran Bitcoin dan juga kripto, teman-teman. Kita lihat saja apakah Trump itu benar-benar akan merealisasikan janjinya. Nah, kalau memang benar akan direalisasikan, tentunya harga Bitcoin akan naik jauh lebih tinggi lagi, teman-teman. Oke, jadi bagaimana nih? Apakah kalian sudah meng-hold Bitcoin atau baru mulai membeli sekarang? Tuliskan di kolom komentar ya. Jika kalian memiliki request kripto apa yang ingin dibahas selanjutnya atau saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.